Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh ini berjamaah. Dan berdoalah kita selalu kepada Allah agar selalu diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan. Karena tatkala kita berbuat kebaikan itu pasti ada saja gangguan daripada syaitan. Maka tatkala Allah berikan kepada kita kemudahan dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggal larangannya, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqomahkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang selalu melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali ada perasaan di antara kita kasih sayang dengan seksama. Yang mana kasih sayang tersebut terbukti dan terlihat kita tidak ingin orang-orang yang kita cintai khususnya atau kaum muslimin wa muslimat itu terjauhkan dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan selalu mengingatkan mereka. Tapi kadang-kala tatkala kita mengingatkan mereka, nasihat atau ingatan yang kita berikan kepada mereka itu tidak dihiraukan, diacuhkan. Bagaimana sikap kita tatkala kita ini sudah berusaha mengajak orang, mengingatkan orang kepada kebaikan, tetapi mereka tidak memperdulikannya. Di sini para ulama kita menegaskan bahwasanya yang paling penting yang harus kita ingat tatkala kita mengajak orang kepada kebaikan adalah jangan pernah mengharapkan hasil. Manakala kita mengajak orang kemudian mengharapkan hasil, disitulah kita akan dikatakan orang yang gagal dalam mengajak orang kepada kebaikan. Artinya Pak, pasti kita tidak akan istiqomah. Kita akan mengatakan, sudah capek-capek saya ingatkan, ternyata tidak didengarkan. Ya sudahlah, biarkan saja. Nah, ini ucapan-ucapan seperti ini akan muncul kalau kita ini mengingatkan orang mengharapkan hasil. Yang perlu kita ingat, tatkala kita mengingatkan orang itu, kita harus tahu kita ini adalah hamba Allah, kita bukan Allah. Sehingga kewajiban kita ini mengajak dan mengingatkan. Adapun hasil itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pahami dulu konsep kita ini sebagai seorang hamba itu berkewajiban itu cuma menyampaikan, mengajak. Adapun dia berubah ataupun tidak, mendengarkan ataupun tidak, mengikuti ataupun tidak, itu bukan urusan kita. Itu Allah Subhanahu wa taala yang maha membolak-balikkan hati manusia. Walaupun kita dengan bahasa diatur, cara penyampaian apa ini semuanya, tetap kita wajib berikhtiar untuk
mengingatkan seorang dengan cara-cara yang baik, dengan akhlak, dengan ketegasan-ketegasan juga di dalam sesaat kita mengingatkan mereka. Tapi ingat, yang memberikan taufik hidayah itu Allah, bukanlah kita. Sehingga di zaman Nabi Muhammad SAW, sekelas Nabi Muhammad, Rasulullah SAW itu punya paman namanya Abu Lahab. Ini paman Nabi yang namanya Abu Lahab nih termasuk orang yang paling benci kepada Rasulullah. Yang diinginkan itu bagaimana Nabi Muhammad itu meninggal dunia. Sehingga dalam beberapa kali Abu Lahab ini berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, tapi selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul selalu mengajak pamannya Abu Lahab, bukan Nabi mendiamkan. Saking Nabi bersemangat dan selalu mengajak pamannya Abu Lahab untuk masuk Islam, Allah berikan teguran kepada Nabi Muhammad SAW dalam ayatnya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi akulah Allah yang berhak memberikan petunjuk kepada orang yang aku cintai. Maka di sini kita harus ingat, ini sekelas Nabi Muhammad pengen mengajak pamannya Abu Lahab untuk masuk Islam, tapi tetap tidak bisa. Tapi apa Nabi putus asa? Tidak, Nabi terus berusaha untuk selalu mengajaknya. Jadi jangan sampai setelah mendengar ini kita baru mengajak sekali dua kali, sudahlah, biarin. Toh yang memberikan hidayah taufik itu Allah. Yang penting saya sudah berusaha. Berusaha ini terus. Berusaha itu tidak ada batas waktunya. Terus kita berusaha. Dan ingat yang kedua, tatkala kita mengajak orang kepada kebaikan, walaupun orang itu tidak mendengarkannya, walaupun orang itu tidak mengikuti apa yang kita sampaikan, tetap kita akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala selama niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat ya, kita mengajak orang kepada kebaikan itu, yang Allah akan berikan pahala itu bukan tatkala orang itu berubah, bukan, itu nilai plus dari pahala kita. Tapi tatkala kita mengajak kepada orang lain, itu sudah diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diingat. Ada sebagian orang, aduh, saya nggak dapat pahala nih. Kenapa? Orang itu nggak mendengarkan ajakan saya. Enggak. Tatkala kita mengajak orang kepada kebaikan, walaupun orang itu tidak berubah, tidak mengikuti kita, tetap Allah akan berikan langsung pahala kepada kita. Sehingga setiap kita mengajak orang kepada kebaikan, ingat, saya hanya mengharap ridha dari Allah. Saya hanya mengharap pahala dari Allah. Berubah ataupun tidak, itu bukan urusan saya. Yang penting saya tetap berusaha. Karena hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dahulu diceritakan ada seorang tua yang dia itu sudah di masa tuanya itu menanam korma. Sudah tua, sudah sepuh. Kalau istilah kita ini sudah mau meninggal dunia, tapi dia menanam pohon korma. Nanam dari kecil, dari pertama ditanam. Lewat seorang pemuda tertawa sinis. Jadi seakan-akan itu mengejek orang tua ini. Lalu si pemuda ini bertanya sama orang tua ini, wahai orang tua, buat apa kamu nih menanam korma ini? Kamu sudah tua, sebentar lagi juga paling kamu meninggal dunia. Korma ini tumbuh, kamu tidak akan bisa menikmatinya. Kamu sudah meninggal dunia. Lalu orang tua ini juga balik menertawai si pemuda ini. Kemudian orang tua ini berkata, wahai pemuda, kamu dan saya sekarang ini makan korma itu jasa dari mana? Itu jasa daripada orang tua kita, orang-orang dahulu yang menanam korma tersebut. Kemudian dia mungkin meninggal dunia, sekarang kita yang menikmatinya. Kemudian apakah sekarang salah bagi saya kalau saya menanam korma ini, walaupun saya tidak menikmatinya, maka tetap saya akan mendapatkan pahala dengan apa yang saya lakukan ini. Kita saat ini bisa makan korma karena jasa orang-orang sebelum kita yang sudah menanam korma. Maka apakah salah kalau saya ini juga menanam korma ini? Jadi intinya, berharaplah kita mengajak orang itu pahala ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan pahala dengan ajakan kita, bukan tatkala orang itu berubah ataupun tidak. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Baqi sampaikan. Jadi intinya adalah
tatkala kita mengajak orang kepada kebaikan, jangan pernah mengharapkan hasil. Hasil ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap kita berusaha dengan bahasa yang halus, waktu yang tepat, berdoa kepada Allah dalam mengajak orang tersebut. Dan ingat, tatkala kita mengajak orang kepada kebaikan, itu sudah Allah berikan pahala. Jadi tidak usah khawatir. Pahala itu tidak Allah berikan tatkala orang itu berubah atau tidak. Tatkala kita mengajak, itu langsung diberi pahala oleh Allah selama niat kita mengajak itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ada kepentingan yang lainnya. Itu saja yang bisa al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.